Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khaliqul anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, rekan sekalian, bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita dapat bersama-sama bermuajahah. Semoga Allah senantiasa mencatat setiap langkah kebaikan yang kita lakukan. Bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabatnya, pada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, semoga kepada kita semua insyaallah. Rekan sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan menuntaskan kitab Nasaihul Ibad. Sebenarnya belum selesai 100% ya, tapi saya ambil yang paling penting buat kita dalam keseharian. Nanti teman-teman kalau mau membacanya lebih lanjut bisa, dan terjemahnya juga sudah banyak ya, dalam bahasa Jawa juga ada ya, bahasa Sunda juga mungkin ada, bahasa Lombok saya nggak tahu, Madura apalagi para jelas. Insyaallah pada malam hari ini kita membahas makalah yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu, termasuk pada bab yang ke-10, dan ini adalah makalah yang kelima. Ada 10 hal yang penting kita pegang dalam kehidupan kita. Kalau ini menjadi sebuah pegangan, sampai kapanpun kita akan selamat di dunia ataupun di akhirat. Al-maqalatul khamisatu, qala Aliyu radhiyallahu anhu karama wajhahu, al-ilmu khairu mirathin wal adabu khairu hirfatin wat taqwa khairu zadin wal ibadatu khairu bida'atin wal amalu salihu khairu qaidin wa husnul khulqi khairu qarinin wal hilmu khairu wazirin wal qana'atu khairu ghina wat taufiq khairu aunin wal mautu khairu mu'addabin. Hadirin rahimakumullah, kata Ali radhiyallahu anhu atau Ali radhiyallahu anhu, dan juga sering disebut dengan karamahullahu wajha, semoga Allah senantiasa memuliakan wajah beliau. Ada 10 hal ya yang penting dalam pegangan hidup kita. Yang pertama adalah ilmu itu lebih baik daripada warisan ya, atau harta waris. Ilmu lebih baik daripada warisan atau harta waris. Yang kedua, adab itu atau akhlak itu lebih baik daripada maksab ya, pencaharian ya. Takwa itu yang ketiga, takwa itu lebih baik atau sebaik-baik bekal menuju akhirat.
ibadah sebaik-baik perdagangan atau perniagaan. Amal soleh sebaik-baik penuntun menuju surga. Akhlak yang baik, ya, sebaik-baik teman. Kemudian keinginan baik itu adalah sebaik-baik urusan. Kemudian qanaah adalah sebaik-baik kekayaan. Taufik adalah sebaik-baik pertolongan. Dan yang terakhir, kematian adalah sebaik-baik guru. Khairu mu'addabin atau khairu mu'addibin. Udah paham ya? Udah kita makan lah. Cocok tuh. Baik, yang pertama adalah rahimakumullah. Poin pertama itu adalah ilmu lebih baik daripada warisan. Ya, kita itu kualitas kita tergantung ilmu yang kita miliki. Semakin baik ilmu agama kita, maka semakin baik amal kita. Dan amal yang tidak diiringi oleh ilmu sia-sia. Ya, makanya Imam Syafi'i misalkan pernah memberikan sebuah perumpamaan sederhana. Orang sholat sunnah berkali-kali sekalipun, tapi tanpa ilmu itu nggak ada artinya. Malah lebih baik orang yang berilmu yang tidak melakukan sholat sunnah. Itu sebuah kias, sebuah kiasan. Artinya adalah bahwa ilmu itu sangat penting, teman-teman. Ya. Jangan kemudian kita salah orientasi dalam kehidupan. Sebagai contoh misalkan, ya, kita tidak meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi berilmu misalkan. Tapi lebih meninggalkan mereka dengan apa? Dengan harta misalkan. Dengan warisan yang begitu banyak misalkan. Padahal bisa jadi tanpa adanya ilmu pun saat mereka diberikan warisan, orang bisa berantem tuh gara-gara warisan gitu. Ya, karena kosongnya ilmu, tidak adanya ilmu. Bahkan warisan yang diberikan saja itu bisa jadi habis kan. Gak akan bisa memberikan waktu yang sangat lama bagi kehidupan dia. Ya. Makanya kita sering mendengar satu makalah, satu perkataan yang ini bukan hadis sebenarnya. Kata sahabat, man arada dunya fa'alaihi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi ya bil ilmi. Siapa yang mau baik dunianya harus dengan ilmu. Ya, jenengan mau bisa buka profesi apa, bisa jualan apa dan sebagainya, harus ada ilmunya. Jangan hanya sekedar terjun saja, uang banyak pun pasti gulung tikar. Yang banyak ilmunya saja belum tentu dia juga akan bertahan lama, apalagi yang tidak punya ilmu sama sekali. Mau apa, mau fokus di bidang apa, maka seriusin. Ya. Jadi tukang las benar-benar gitu. Mau jadi tukang apa? Ya tukang pres benar-benar gitu. Ya jangan tangan dipres gitu kan. Ya tangan sendiri dipres. Ya. Janganlah Mas Jaki, tangan dipres. Akhirnya bengkok dia tangannya. Ya. Harus ada ilmunya teman-teman. Ya, tidak bisa kita kemudian ya hanya mengandalkan keberanian, nekat saja misalkan tanpa sebuah perhitungan yang matang. Ya, itu yang akan membuat kita akan bertahan lama salah satunya. Dan kita akan mendapatkan hasil terbaik dari apa yang kita miliki tersebut, yaitu ilmu. Sama juga kita belum masuk surga harus ada ilmunya. Amal yang kita lakukan kalau nggak ada ilmunya bagaimana? Ya, salat berkali-kali sekalipun kita nggak tahu ilmunya bagaimana, cara khusyuk bagaimana, makasih. Cara khusyuk bagaimana? Kita sholat ya sholat saja gitu. Ya. Jadi penting sekali ilmu. Sebab itu disebutkan misalkan di sini qala ya Rasulullah SAW dalam hadis Tabrani, akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya
faman akramahu faqad akramallahu wa rasulah. Muliakan orang berilmu, muliakan para ulama, karena mereka adalah pewaris para nabi. Ya, barang siapa yang memuliakan mereka, maka mereka telah memuliakan Allah dan memuliakan Rasulullah. Sebenarnya bukan karena orangnya, tapi karena ilmunya kita muliakan. Ya. Contoh misalnya sebuah negara yang bisa bangkit, bisa sukses, bisa menjadi sebuah negara yang cukup disegani oleh bangsa-bangsa yang lain, misalkan Jepang yang perlu kita dengar ketika dibom oleh Amerika, ya, kemudian mereka kembali ke negara mereka, yang dipersiapkan oleh Jepang apa? Para guru, ya, para guru yang dipersiapkan, sehingga kemudian bisa membangkitkan negaranya. Ya. Maka teman-teman sekalian, perhatian teman-teman terhadap ilmu pun baik buat diri, buat keluarga itu harus lebih penting, harus lebih hebat, atau harus lebih dominan, harus lebih utama dibandingkan kepada yang lain. Ya, karena nanti yang akan memberikan keselamatan pada kita sebagai orang tua, ya salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat, gitu kan misalkan. Dan anak-anak soleh itu akan benar-benar soleh ketika dia juga memahami ilmu, ya, agama misalkan seperti itu. Ya, jangan sampai juga kita lebih mendahulukan ilmu yang hanya sifatnya duniawi, tapi dahulukan ilmu agama. Ya, itu yang pertama ya. Jadi muliakan ilmu, prioritaskan ilmu dalam kehidupan kita, kapanpun, pada keluarga, pada diri kita. Ya, saya misalkan pribadi, cara saya aja lah, nggak usah bicara orang gitu ya. Secara pribadi saja, ada kakak yang ngomong begini sama saya. Ini kamu ngomongnya sama istri saya, kakak ipar. Mungkin kalau anak-anaknya nggak pesantren dengan biaya-biaya besar itu, kamu udah punya rumah mewah, udah punya mobil, ya mungkin seperti itu kata saya. Tapi kan dalam urusan akhirat kita lihatnya ke atas. Jangan lihat ke bawah. Dalam urusan dunia baru kita lihat ke bawah, tapi urusan akhirat lihatnya ke atas. Kita kan iri boleh dalam dua hal. Iri kepada orang yang berilmu, ya iri kepada orang yang bersedekah. Boleh itu. Dalam bahasa lain disebut dengan istilah ghibthah. Iri yang diperbolehkan. Ya. Kita lihatnya ke atas. Ya saya nggak lihat orang yang di bawah saya misalkan. Saya lihat di atas saya. Oh, betul dia bisa begini, bisa begini. Oh ya, hebat dia masih muda udah profesor. Hebat dia masih muda udah S3. Misalkan begitu, anak saya juga jangan sampai kalah dengan anak dia. Itu berkompetisi dalam hal-hal seperti itu bagus sekali. Kalau orang bisa, kenapa kita nggak bisa gitu bahasanya. Dan ilmu yang didahulukan. Insya Allah, ya kalau dia dikasih ilmu, harta yang menjaga ilmu apa? Ilmu yang menjaga harta? Ilmu menjaga harta. Ya. Makanya di antara sahabat yang tidak terlalu kaya, bukan nggak mau kaya loh, bukan dia nggak bisa kaya. Bisa saya kira, amalannya juga sama seperti sahabat yang lain, tapi dia lebih mementingkan ilmu. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Ali itu sampai dalam sebuah qasidah disebutkan apa? Wa aliyu babuha gitu ya. Gimana? Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Ya, Rasul itu adalah Madinah ilmu. Ya. Dan Ali itu adalah kuncinya atau pintunya. Gitu, cerdas luar biasa. Ya, teman-teman sekalian. Bukan berarti Ali nggak bisa kaya, bisa saja kaya. Nggak mungkin nggak bisa kaya di zaman itu. Tapi dia lebih memprioritaskan ilmu. Itu. Ya teman-teman sekalian. Ya, jadi jangan sampai nih. Ya kita jadi orang tua. Kalau bisa dua-duanya, alhamdulillah. Ya, dunianya bagus. Ya, ilmu juga diperhatikan.
Maka kalau kita pahami hadis ini sekali lagi, akrimul ulama fa innahum warathul anbiya, muliakan para ulama itu maksudnya adalah muliakan siapapun yang berilmu atau muliakan ilmu. Ya, seperti itu. Maka engkau akan muliakan Allah dan Rasulullah. Yang kedua, al-adabu khairu hirfatin atau maksabin. Ya, adab itu adalah sebaik-baik pencaharian atau sebaik-baik usaha. Adab, akhlak. Teman-teman sekalian, Rasulullah itu ya sampai bisa diangkat oleh Khadijah menjadi seorang tangan kanannya, katakan seperti itu, sampai akhirnya dipinang menikahi. Itu kan karena akhlak. Sifat apa yang paling dominan saat itu? Al-Amin, jujurnya Rasulullah SAW. Ya. Dalam hubungannya dengan ilmu, ya, juga kemudian ada kalimat dari para ulama di masa itu yang menyebutkan bahwa ta'allamtul ilma ta'allamtul adab qabla ilm. Aku belajar adab sebelum ilmu. Bahkan para sahabat ya atau para ulama belajar adab lebih lama dibanding belajar ilmu. Jadi ilmu itu turunannya harus dari akhlak. Ya. Jangan sampai ini kita kesampingkan. Kalau kita semakin pintar tapi tidak semakin kita dekat sama Allah, tidak semakin kita tawadhu, tidak semakin kita ya hormat sama orang, kan prinsipnya itu adalah kepada yang muda kita mencintai, kepada yang tua kita menghargai. Kepada yang tua dalam bentuk apapun, apakah secara usia ataukah dalam sisi ilmu. Kita harus menghargai. Kepada yang lebih rendah, lebih muda dibanding kita, baik dari sisi keilmuan ataukah usianya, bukan kita kemudian merendahkan mereka, tapi justru kita menyayangi mereka. Itu dalam Islam. Ya, prinsipnya seperti itu. Jadi adab ini atau akhlak ya sesuatu yang sangat penting. Ya, dengan bisa hidup dimanapun kalau punya akhlak. Kerja yang baik, ya mau dapat banyak kebaikan-kebaikan dari pabrik, tapi kita nggak punya akhlak dalam bekerja, datang terlambat, kerja nggak pernah tuntas, kalau dikasih tahun dumel, susah. Ya. Sifat yang karakter yang muncul itu jelek gitu. Ya, susah, kita nggak akan bisa bekerja lama di tempat itu. Ya, pasti itu. Pasti ya. Itu pasti. Ya, nggak akan lama kerja di tempat seperti dimanapun lah, tidak di satu tempat saja. Ya. Seperti misalkan kita bekerja baik tanpa harus melihat atau kita berpikir dilihat atau tidak dilihat. Itu kan yang mengedepankan kita bisa seperti itu apa? Sifat ikhlas misalkan. Sifat ihsan misalkan dalam bekerja. Ya. Mau dilihat enggak atau dilihat sama bosnya misalkan. Bekerja yang terbaik itu akhlak teman-teman. Ya. Bukan kita dilihat baru bekerja yang baik, enggak dilihat kita kerjanya asal-asalan. Yang penting apa bunyi doang. Padahal nggak kerja gitu. Wih, rajin banget dia tuh, bunyinya kenceng gitu ya. Padahal nggak kerja gitu. Ya, teman-teman sekalian ini adab dan ini harus menjadi sebuah prioritas juga dalam kehidupan kita, dalam keluarga juga. Ya, dalam satu ayat disebutkan misalkan ya, bahwa Ibrahim alaihissalam di antara doanya itu mengharapkan keluarganya itu ya mereka itu dicintai oleh orang lain. Ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram rabbana liqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah orang lain itu senang lihat anak saya gitu.
cenderung hatinya, dan itu karena akhlak teman-teman. Datang, assalamualaikum misalkan, hargai orang, hal-hal kecil diajarkan pada anak kita. Ya, ada orang datang, kemudian dia mendatangi orang tua, cium tangan misalkan, ya, dan seterusnya. Itu harus diajarkan sejak dini. Ya, jangan seperti kita di hari ini gitu ya. Orang guru itu semakin tidak dihargai. Ya, ketika guru itu ya kita lihat di sosial media itu ya, mengajarkan akhlak kepada murid-muridnya, malah kemudian dilaporkan ke polisi misalkan. Banyak sekali kasus seperti itu sekarang. Ya, atau juga mungkin ada guru-guru yang tidak mengajarkan akhlak kepada muridnya, memberikan akhlak yang tidak baik, itu pun jangan ditiru. Dan kita pun nggak bisa mengatakan bahwa tempat-tempat kebaikan sekarang sudah tidak bisa menjelasasi seperti itu. Ya, jadi akhlak ini ya itu harus hadir dalam kehidupan kita. Ya. Yang ketiga, wattaqwa khairu zadin lil akhirah. Wa aslu taqwa ittiqa'u syirki thumma ba'da ittiqa'il ma'asi was-sayyi'at thumma ba'dahu ittiqa'u syubhat thumma tada' ba'dahu al-fadlat. Asal takwa itu adalah meninggalkan perbuatan syirik, kemudian meninggalkan maksiat dan hal-hal yang jelek, kemudian meninggalkan ya hal-hal yang syubhat, ya, thumma tada' ba'dahu al-fadlat. Jadi yang selanjutnya itu adalah takwa itu sebaik-baik bekal. Ya. Jadi pertama ilmu, ya, yang kedua adalah akhlak, yang ketiga takwa. Teman-teman sekalian, kita tuh kebanyakan ya di antara kita itu kadang-kadang suka keliru. Ya, di dalam hal meraih rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih banyak fokus pada proses yang kita lakukan. Padahal itu semua adalah ikhtiar, itu semua hanyalah wasilah. Misalkan kita begini, ya, kita hanya fokus mencari rezeki ini, ya, pada apa? Pada pekerjaan yang kita lakukan. Seakan-akan dengan pekerjaan yang kita lakukan itu pasti kemudian kita mendapatkan rezeki yang kita inginkan, banyak dan lain sebagainya. Kita fokusnya ke situ kebanyakan kita. Padahal jalan rezeki itu yang paling cepat apa? Takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita harusnya fokus ke situnya. Fokus benerin sholatnya. Fokus perbaiki sedekahnya sama orang. Fokus sholat malamnya. Itu yang harus dilakukan. Ya. Jangan kemudian kita lebih fokus pada proses kerjanya itu, ya, sampai lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekecil apapun proses takwa itu yang kita lakukan, karena itu sebaik-baik bekal kepada akhirat. Ya, ada seorang pengusaha gulung tikar usahanya, atau usahanya bangkrut lah. Ya, dia bekerja di usaha pengiriman barang itu di Indonesia seperti JNE, JNT dan sebagainya. Kemudian yang dilakukan oleh orang ini apa? Bersedekah. Ya, balik normal itu. Bahkan sekarang cabangnya semakin banyak. Iya, karena fokusnya itu bukan pada misalkan pada produk, itu bukan nggak penting gitu ya. Perbaikan pelayanan pada customer itu juga bukan berarti nggak penting, misalkan kalau kita jualan gitu ya, kita kepada produknya, misalkan kepada proses branding produk kita misalkan, dan itu bukan nggak penting. Jadi kan bisa berpikir logis apa enggak, ada sebuah warung ya atau orang usaha di tempat
nggak kelihatan. Kalau kita kan bilangnya, oh harusnya jualannya di tempat yang kelihatan banyak orang, strategis. Dia nggak begitu jualannya. Nggak kelihatan orang, tempatnya masuk ke dalam. Bisa dibayangkan, yang beli banyak sekali. Ada misalkan, pernah viral itu, ya, dia jualan es krim, mesinnya dari Korea langsung. Bukan lulusan Korea atau bukan mantan PMI. Dia bisnis, ya, bisnis es krim. Kemudian ya, dia bisnisnya itu letaknya tidak jauh dari tempat tinggal orang tuanya. Dan tidak terlalu besar, pinggir jalan mungkin hanya cukup sekitar 20 pelanggan yang bisa duduk di tempat tersebut. Pinggir jalan. Ya. Kemudian ketika diwawancarai sama salah ya seorang gitu ya, untuk mencari tahu testimoni kenapa dia itu bisa sukses seperti itu usahanya. Ya. Dan ada pertanyaan yang menarik dan jawabannya juga luar biasa gitu. Kenapa kamu nggak cari tempat yang lebih strategis? Apa jawabannya? Saya nggak mau jauh-jauh dari orang tua. Saya nggak mau jauh-jauh dari orang tua. Saya kalau di sini, insya Allah, kapanpun orang tua saya butuh saya, manggil saya akan pulang dengan cepat. Tidak terlalu jauh jaraknya. Tapi kalau saya cari tempat yang lain, misalkan yang lebih strategis, saya nggak bisa melayani orang tua saya. Ini yang namanya kita fokus sama takwanya, teman-teman. Ya, saya mau bilang sama semua pengusaha begitu kalau perlu. Jangan fokus pada ya packaging istilah bisnis gitu ya, pada coveringnya, bukan pada itunya sebenarnya. Kalau dia itu layak kata Allah memang untuk dibeli, hatta dia tidak kelihatan cantik dari sisi packaging, orang makan juga ke produk itu misalkan. Dan itulah yang membuat nanti kita dapat poin-poin di bawahnya yang lain itu. Sifat qanaah muncul dari takwa yang baik misalkan. Itu teman-teman. Ya, ini kan pasti pengusaha semua nanti insya Allah. Kalau lihat dari wajah-wajahnya. Susah. Saya lihat dari wajah-wajahnya pengusaha susah. Enggak, pengusaha insya Allah dan pengusaha semua. Ya. Insya Allah. Ya. Jangan pulang nggak bawa uang ya, pulang harus bawa uang. Ya, mau jadi pengusaha nggak bawa uang pulang, apa jualan, bingung nanti. Ya, hadirin rahimakumullah, itu ya tentang takwa ya, penting sekali ya. Jadi bukan hanya sekedar frekuensinya itu, dimensinya itu hanya sekedar urusan akhirat dalam arti bekal kita, bukan hanya sekedar itu, tapi dalam hal-hal yang lain, dalam urusan dunia pun ya, bisnis dan lain sebagainya. Kalau itu kita perbaiki, maka benar. Seperti saya mau bilang begini, dalam dakwah saja misalkan, saya nggak akan fokus pada hal yang diharamkannya. Saya nggak mau ngomong sama teman-teman misalkan di save dan lain sebagainya. Jangan minuman keras, jangan. Saya nggak begitu dakwahnya. Yuk perbaiki salat kita. Itu dakwah namanya. Jangan fokus pada sesuatu yang kita misalkan mau baik nih. Ya semuanya kita semua berdosa, bersalah ya kan. Punya banyak salah kita. Tapi kita jangan fokus sama itunya. Ya, tapi terus aja kita berbuat baik. Kuatin terus berbuat baiknya. Hubungan sama orang terus perbaikin. Terus aja. Ya, insya Allah itu dikit-dikit lama-lama hilang dia. Ya, pengaruh keburukan itu emang luar biasa. Sedikit aja bisa kotor. Ya, kayak kaca yang kotor yang akhirnya nggak bisa dipakai lagi untuk bercermin gitu. Seperti juga hati gitu. Kalau udah kotor susah itu. Ya, itu fokus kebaikannya itu. Walaupun memang indikator takwa itu harus dua teman-teman. Melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan. Ya, saya juga nggak setuju dengan kalimat buat apa sholat terus tapi maksiat jalan. Saya nggak setuju dengan kalimat itu. Ya sholat aja terus. Sholat aja terus. Kalaupun nanti kita berbuat salah, segera saja kita beristighfar mohon ampun kepada Allah.
Tapi kuatin sholatnya, kuatin hubungan kita sama Allah. Terus aja, terus itu. Ya, sambil kita minta sama Allah. Karena yang bolak-balikan hati itu Allah. Ya, itu ya. Jadi takwa ini bukan sekedar hanya untuk persiapan kita untuk menuju akhirat, tapi juga di dalam segala aspek kehidupan. Ya, kalau kita kedepankan takwa, insya Allah bisnis pun lancar, insya Allah. Yang keempat, ibadah itu adalah sebaik-baik perniagaan. Jadi saya ingin menguatkan pada kata takwa tadi, sama lah seperti intinya sama. Ya, karena ibadah itu adalah nihayatu ta'zimillah. Jadi esensinya itu adalah sebuah upaya untuk menganggap Allah itu agung. Itu ibadah. Ya. Terus aja teman-teman, terus gitu. Ya. Ya, kayak dalam Al-Quran misalkan disebutkan, ya. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang baca Quran, orang yang salat, ya, salatnya baik, ya, kemudian orang sedekah, susah atau tidak, ya, lapang atau kemudian tidak lapang, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, kata Allah, yarjuna tijaratan dan tabur. Mereka seperti berniaga atau mengharap sebuah perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Itu. Jadi kita kalau mau berniaga sama Allah, ya itu sebaik-baik perniagaan gitu. Ya, jadi kalau kita ibadah kita itu, ya seperti yang kita kemarin bahas, baru pada aspek takut saja, itu cukup bagus gitu ya. Takut saya masuk neraka, makanya saya sholat. Naikin lagi, ya kan, naikin lagi sampai pada tingkatan, ya kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bentuk ta'zim kita kepada Allah. Ya, jadi perbaiki terus ibadahnya, takwanya, ya, insya Allah ya. Karena nanti teman-teman gini, logikanya begini. Ini air putih nggak akan pernah campur dengan air kotor, teman-teman. Nggak akan pernah campur, nggak akan pernah dia bercampur. Sama juga sifat hubbud dunya sama hubbullah atau hubbul akhirah. Orang cinta dunia, orang cinta akhirat itu nggak akan pernah bersatu. Tapi kalau jenengan secara otomatis akhiratnya yang kuat, itu dunianya tersingkir dengan sendirinya. Gitu. Caranya begitu. Ya terus saja kuatin ibadahnya. Ya, jangan sampai sholatnya telat misalkan. Jangan sampai nggak baca Quran misalkan. Walaupun sedikit. Misalkan. Jangan sampai kemudian nggak sholat misalkan. Auzubillah gitu ya. Nah itu ya. Kalau itu yang dilakukan, ya insya Allah kita akan selalu merasa kaya sebenarnya. Itu. Karena hubungan dunianya tersingkir dengan sendirinya. Itu ya. Itu yang keempat. Yang kelima, amal soleh. Amal soleh ini maknanya luas, teman-teman. Ya, amal soleh itu amal baik itu maknanya luas. Ya. Yang ini yang kemudian bisa menuntun kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kalau kita mau bilang ibadah itu yang mahdhoh, yang wajib, ya, maka amal soleh itu sifatnya yang sosial. Itu juga perlu, teman-teman. Ya, emang mau masuk ke dalam kubur sendirian, nggak ada yang ngangkat, enggak kan? Ya. Kita semua kalau udah yakin gitu, amal baik kita pun bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Belum tentu, jangan-jangan syafaat saudara kita yang membuat kita masuk ke surga. Gara-gara amal kita tuh masih sangat kurang. Syafaat saudara kita, amal soleh kita yang kita tinggalkan di dunia itu cukup banyak. Atau minimal kita melakukannya. Dakwahnya amal soleh. Ya, terlibat dalam dakwah itu juga amal soleh. Jangan yang mohon maaf tinggal kerja ya. Kerja terus. Kemudian nggak pernah gabung kepada kebaikan. Stresnya tinggi loh. Benar nggak? Stresnya tinggi loh. Kerjanya saja stylenya sudah berbeda dengan yang ada di Indonesia. Di sini kan kerjanya luar biasa.
tingkat tekanannya luar biasa. Ya, yang gemuk jadi kurus, ditekan terus soalnya. Ya, diet ya. Itu ya. Jadi kalau kata saya justru dengan amal soleh itu atau kehidupan yang sosial sifatnya itu yang membuat kita tuh ya problem-problem tuh berkurang. Ya, itu akhirnya ada yang sampai ya nauzubillah gitu ya, nggak ketahuan meninggal gitu ya. Seperti itu. Nggak ada orang yang lihat, teman yang lihat. Atau tiba-tiba stres aja. Ya, datangnya sehat, pulangnya gila kan kasihan. Itu udah nggak kaya, gila lagi. Gila aja nggak mau kaya kan. Jadi gitu teman-teman ya, amal-amal sosial ini yang kemudian bisa membuat kita semakin ya terkontrol juga. Makanya kan di dalam surat Al-Asr itu salah satunya wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Kita itu butuh value apa butuh bi'ah, kita butuh lingkungan yang dia tuh bisa mengingatkan kita dalam kebaikan, dalam kesabaran. Sehebat-hebat kita dalam menjaga waktu untuk beribadah kepada Allah, pada akhirnya kita nggak bisa sendirian teman-teman. Butuh orang yang mengingatkan kita. Makanya saya juga mau berpikirnya begini, paguyuban tuh jangan ditinggalkan, sering didatengin juga. Jangan jenengan itu jadi orang yang anti terhadap saudara-saudara kita. Gitu. Ajak, datengin silaturahim. Ya, jangan berpikirnya negatif kepada orang lain. Ya. Jangan itu. Jangan sekali-kali kita berpikir negatif sama orang lain. Ya. Itu ya. Jadi amal soleh itu penting ya. Ya. Kemudian ya, akhlak yang baik adalah sebaik-baik teman. Ya, ini sama saja ya. Ya, pokoknya ini menguatkanlah kepada kita ya bahwa kita harus punya akhlak yang baik. Ya. Jadi cari teman itu nggak gampang, cari musuh yang gampang. Ya, mulut kita aja coba nggak bisa dijaga, pasti teman kita banyak. Apa musuh kita banyak itu, orang pasti banyak yang benci. Ya, ada satu analogi, Agim tuh pernah bikin tingkatan orang dalam apa? Dalam klasifikasi hukum. Kan hukum itu kan ada wajib gitu kan, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ya ada haram. Nah, beliau pernah bikin klasifikasi seperti itu. Orang yang wajib itu, ini mungkin nggak semuanya saya ambil contoh. Orang yang wajib itu, orang itu kalau nggak ada, nggak jalan kegiatan kita misalnya. Jadi wajib itu orang ada. Orang yang menyenangkan, mencairkan, ngomongnya sangat dijaga, itu orang tuh wajib ada. Tapi kalau yang sebaliknya, yang haram misalkan, aduh, ada dia nih. Iya kan? Itu. Ya, itu husnul khuluq, itu akhlak yang baik itu sebaik-baik teman di dunia ataupun di akhirat. Kita kalau ada orang yang seperti itu, aduh, malah kita doanya jelek jangan-jangan. Ya Allah, semoga dia cepat nggak ada, nggak ada. Gitu. Kayak nggak asik ada dia ya Allah. Gitu. Nah itu introspeksi buat kita sendiri sudah baik apa enggak? Karena saya prinsipnya begini dalam hidup. Dari dulu saya. Orang tuh buruk sama kita, jangan-jangan kitanya juga buruk. Kita introspeksi dari kita aja. Ya, karena orang buruk seburuk apapun kepada kita, kalau kita berpikirnya positif, kita nggak akan pernah rugi. Dia ngomongin keburukan kita aja, kebaikan kita. Apa kebaikan dia bisa lari ke kita kan? Seperti itu. Jadi nggak usah terlalu dipusingkan dengan hal-hal seperti itu. Kitanya saja yang berusaha untuk terus memperbaiki akhlak kita dalam pertemanan. Ya. Selanjutnya teman-teman yang keberapa nih? 7. Ya. At-ta'anni fil umur wa husnul hay'ah. Ya, khair wazir. Ya, sebaik-baik penolong. Ya. Keinginan yang progresif, impian ya. Itu adalah sebaik-baik
penolong dalam segala urusan kita. Teman-teman sekalian, ya kita juga harus punya apa? Harus punya target dalam hidup itu. Ya, harus punya. Ya ngomong saya lagi aja ya, nggak usah ngomong orang. Kalau ngomong orang terus salah. Saya misalkan gitu ya, 25 harus nikah, saya nikah. Maaf ya yang belum nikah ya. Saya 25 nikah, saya nikah. Walaupun saya belum punya apa-apa, saya pernah cerita sama siapa waktu itu. Saya nikah nggak punya pekerjaan, belum kerja, dapat istri S2. Ya saya belum kerja, nggak ada kerjaan sama sekali. Nggak punya uang, sampai pas saya mau nikah, bapak saya malah ketawain saya. Kamu punya uang nggak? Nggak punya, kata saya. Tapi saya mau nikah. Gimana caranya, Pak? Dipanggillah calon saya, ya. Calon saya dipanggil, kemudian diajak ngomong sama bapak saya. Kamu mau nikah sama Irfan pengangguran gitu, bapak saya. Orang mau naikin kayak gitu. Anak sendiri bukannya dinaikin, lah diturunin bapak saya. Irfan yang pengangguran, kerja aja belum punya. Kamu mau nikah? Nanti kalau mau datang ke sana, bapak juga belum punya uang nih. Irfan tiba-tiba minta nikah aja. Begitu kata bapak. Saya datang itu, ya selesai kuliah, datang ke Indonesia. Kalau nggak salah itu tanggal 25 November. 25 Desember saya nikah. Sebulan. Gilat banget. Itu kalau kata si Irwan mah udah ngepet gitu ya. Udah nggak tahan, Wan. Saya nggak punya apa-apa nikah. Tapi yang penting itu waktu itu saya cuma mikir ya nggak ada masalah nikah seadanya. Yang penting target saya selesai. Gitu. Dan kalau misalkan mau berani lagi, misalkan ya bikin surat undangan, datang ke calonnya perempuan. Saya mau nikahin kamu. Gitu. Tanggal berapa? Tinggal nulis di buku nikah ini, di undangan ini. Berapa kapan waktu saya siap. Itu dong, berani namanya. Saya nggak punya kerjaan, ya, tampang juga lumayan lah. Saya datang ke rumah cewek itu dengan PD-nya, teman saya sampai kaget itu. PD banget ente, kata dia. Assalamualaikum. Ketemu orang tuanya, saya sama teman saya dianterin. Waktu mau lihat perempuannya, ya gimana pun harus lihat kan. Ya masa nggak lihat sih, nanti gimana gitu. Mau ditutup terus mukanya gitu. Ya, terus akhirnya pas kayak nerima ibunya, Assalamualaikum Bu, saya Irfan Udin Bu. Wih, pede banget saya. Irfan Bu. Insya Allah mau ketemu sama anak ibu. Wah, pede banget. Mas Jaki ketawa aja tuh. Ya. Makanya kalau di sini nggak bisa nikahin orang Korea, sebenarnya pertanyaan buat saya. Tidak ada perempuan yang tidak bisa ditaklukkan sebenarnya. Itu yang ada cuma nggak berani aja, Wan. Ya, jadi itu target-target itu saya kira penting biar kita terpacu untuk melakukan satu kebaikan. Ya, di sini disebutkan khair wazir. Wazir itu menteri itu mu'in, penolong presiden gitu. Dia harus bisa menolong kita karena kita punya target. Teman-teman 1 tahun di sini bisa apa? Punya berapa? Itu target. Mohon maaf ya, saya bukannya mau sombong-sombongan ya. Anak saya kapan sekolah, kapan menikah, itu ada dalam Excel. Tanggal berapa saya nikah, tanggal berapa saya kuliah, tahun berapa, semua ada dalam Excel. Sampai tahun 2000 berapa misalkan anak paling terakhir nikah itu ada prediksinya. Itu mimpi dan ternyata mohon maaf, apa yang kita ucap tanpa kita sadar jadi nggak? Karena jenengan nggak berani bermimpi saja, nggak berani memiliki target saja, akhirnya nggak tercapai semuanya. Padahal sadar nggak apa yang kita omong itu terjadi gitu. Iya kan? Iya. Karena doa.
Apalagi kalau kita berupaya untuk mencapainya. Itu ya teman-teman. Dalam hidup itu seperti itu. Ya. Saya pernah ngomong begini sama bapak saya dan itu terjadi. Bapak saya sering begini bertanya sama orang tua. Pak, Bapak itu mau apa dari saya? Saya kalau secara materi nggak punya. Gitu saya bilang sama bapak saya. Atau Bapak cita-citanya apa yang belum kesampaian? Bapak saya bilangnya apa? Mau punya pondok pesantren. Saya bilang bagaimana? Saya Pak yang insya Allah nanti akan wujudkan. Tapi saya kasih waktu dulu. 2020 usia saya 45, insya Allah saya sudah selesai S3-nya, saya akan bangun pesantren. Jadi kenyataan teman-teman. Ya, jadi kenyataan itu. Ya, jadi itu ya, jangan pernah takut ya memiliki keinginan yang sifatnya positif dan kita berupaya untuk bisa meraihnya. Semoga itu jadi guide kita, guidance kita gitu ya, jadi panduan kita biar kita terarah hidupnya seperti itu. Hewan ya, saya usia 30 harus nikah. Nih kawan. Perempuan tuh banyak jumlahnya. 2 tahun lagi 30. Kamu setiap ditanya mau pulang, tapi tanya lagi 2 tahun lagi, 2 tahun lagi. Ya siap-siapan. Benar ya. Siap-siapan. Kalau kurang bilang aja sama saya, Wan. Ya. Yang ke-8 ya teman-teman ya. Yang ke-8 itu adalah qanaah teman-teman. Qanaah itu apa sih? Ar-ridha bil qismah. Qanaah itu artinya adalah ridha terhadap pemberian Allah. Dan kata Imam Ali, al-qanaah khairu gina atau khairu gina. Dia adalah sebaik-baik kekayaan. Jadi katanya ya kata hadis kata hadis juga disebutkan laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinaun nafs. Bukan banyak harta teman-teman kaya itu, tapi jiwa kita yang kaya. Karena pada kenyataannya kita walaupun sudah punya pun masih kurang juga kan? Pernah puas tuh, itu berarti hilang dari diri kita sifat qanaah. Makanya minta terus teman-teman. Doanya bagaimana? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Minta terus sama Allah itu. Ya, dunia itu dianggapnya kecil kalau kita udah benar cara kita memandang dunia itu. Kecil, punya rumah mewah kecil tuh buat kita. Sampai insya Allah. Ya, benerin aja kita urusan sama Allah, ikhtiarnya maksimalin. Terus gaya hidup kita itu jangan ngikutin tren, misalkan ngikutin keinginan, ngikutin ambisi, jangan begitu. Kalau punya target apapun pasti insya Allah sampai. Itu ya qanaah ya. Makanya disini disebutkan juga dalam satu ayat, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal baik dia laki-laki atau perempuan dan dia mukmin, maka kata Allah akan aku kasih penghidupan sebaik-baiknya. Ya. Dan itu harus dengan qanaah ya terhadap dunia. Yang ke-9 ya sebelum terakhir yang ke-10, yang ke-9 taufik. Khairu aunin. Taufik Allah itu sebaik-baik pertolongan. Teman-teman, ya, yang kita kejar itu taufik dari Allah. Taufik itu muwafaqah. Taufik itu adalah ya Allah itu senang. Ya, makanya hidayah itu ada 2 teman-teman. Ada hidayatul taufik, ada hidayatul rusyd. Hidayatul taufik itu adalah hidayah petunjuk yang kita ya, yang itu semua tergantung Allah. Contoh misalkan Abu Thalib sampai akhir hidupnya dia muslim nggak? Tidak kan? Ya. Sampai kemudian di saat akhir hidupnya ya di situ ada Abu Jahal ya, sampai Nabi juga berusaha
untuk mengislamkan atau mensyahadatkan saat di akhir-akhir hidupnya, dalam tanda kutip agak sedikit memaksa sampai turun satu ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, kamu nggak bisa ya bikin orang itu jadi muslim atau memaksa orang untuk bersyahadat, tidak bisa. Kamu nggak bisa memberikan hidayah. Itu adalah hak prerogatif aku, kata Allah. Itu namanya hidayah taufik, teman-teman. Ya, sebenarnya kita juga mengejar itu biar hidup kita itu selalu dalam taufik Allah. Ya, kalau dalam taufik Allah apapun enak. Ya, makanya di sini disebutkan taufik wa fit-ta'ah wa fit-ta'ah gitu. Untuk ketaatan dan dalam ketaatan. Dalam setiap urusan. Ya, itulah sebaik-baik pertolongan. Ya, terakhir al-mautu khairu ya mu'addibin. Sebaik-baik guru itu adalah kematian. Ya, teman-teman, ya ingatlah ya, hebat apapun kita, kaya apapun kita, ya kita pasti akan mati. Ya. Oleh sebab itu kita harus terus beramal saleh dan kita berharap semoga kematian kita dalam keadaan husnul. Ini semuanya udah balik kan? Udah ya? Apa kamu belum dihitung dosanya? Semua udah balik kan? Ya. Kita semua sudah memikul dosa kita sendiri. Ya, kebaikan kita buat kita sendiri, bukan buat orang lain. In ahsantum li anfusikum. In asatum falah. Ya, kita berbuat baik. Kalau kita sudah punya anak, kebaikan kita nular ke anak kita. Jadi kalau anak kita nggak soleh, kita yang harus introspeksi sebagai orang tua. Jangan-jangan kita nggak soleh. Ya. Tapi kalau kita belum menikah, ya mumpung masih muda, teruslah beramal baik. Ya, taat sama Allahnya terus dipupuk. Ya, karena kita sekali lagi nggak pernah tahu kapan Allah Subhanahu Wa Taala manggil kita semuanya. Saya kira itu ya. Ya, jadi intinya satu ilmu, ya. Yang kedua adalah adab, yang ketiga takwa, yang keempat ibadah, yang kelima amal soleh, yang keenam akhlak, sebaik akhlak, yang ketujuh adalah ya target hidup yang terbaik, ya qanaah, ada yang mencatat subhanallah, ya. Kemudian yang ke-8, yang ke-9 taufik, yang ke-10 adalah kematian yang baik insyaallah. Ya, semoga ini menjadi target hidup kita. Kita pegang erat-erat ini. Ya, makanya saya senang sekali ya semangat datang mengajinya luar biasa. Ya, semoga ini bisa kita pertahankan ya. Seperti itu karena pada dasarnya semoga kita ini yang akan mampu di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebaik-baik taman atau tempat berkumpul itu kata Rasulullah adalah halaqah zikir atau halaqah ilmu, majlis ilmu, sebaik-baik tempat kumpul. Karena tempat tersebutlah yang nanti akan menjadi tempat kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika terlalu panjang. Ya, semoga saya selalu berdoa dan segala keterbatasan dan kekurangan saya mengkaji kitab yang luar biasa ini. Ya, saya juga masih jauh untuk bisa mengamalkan kitab ini, tapi saya berharap dengan barokah ya, kitab ini, semoga saya bisa berkumpul dengan beliau Imam Nawawi Al-Bantani insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena saya ikut mengamalkan atau mengajarkan ilmu yang beliau tulis ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi wasilah dan petunjuk bagi teman-teman semua dalam menjalani sendi-sendi kehidupan. Dan kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi pertanyaan. Dibuka. Langsungnya dua pertanyaan aja cukup. Mohon maaf, ini satu pertanyaan udah dari online Ustadz. Oh, silakan. Oke. Dibacakan. Dari Mas Gali Satrio Pamungkas. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Gali Pak Gali ya? Mungkin. Bagaimanakah cara memaknai takwa agar ketakwaan kita semakin dalam dan berimplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin itu saja. Dan ada yang lain? Mas.
Yang lain. Oh, ini seringan ini. Yang lain, kasih kesempatan yang lain. Ya, silakan. Maaf ya, saya batasi karena waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam struktur keluarga begitu, Pak Ustadz, kita sebagai laki-laki bertanggung jawab baik mendidik, mengajak, mengingatkan khususnya para perempuan di keluarga kita, entah orang tua, istri, anak, saudara kandung. Lalu kalau kita sudah mengingatkan, sudah mendidik, mengajak, yang kita naungi masih berbuat dosa, entah tidak menutup aurat misalnya, apakah kita juga ikut berdosa begitu Pak Ustadz? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tentang takwa ya, implikasi dalam kehidupan ya. Ya, teman-teman, fokus kita dalam melakukan ketakwaan itu sekali lagi adalah terus dekati Allah, itu aja. Terus hubungan kita dengan Allah jaga dengan baik, itu aja ya. Nanti implikasi dalam kehidupan seharusnya memang kalau kita sebagai muslim yang baik, salat kita baik, tepat waktu, itu berpengaruh terhadap pekerjaan kita dong. Ya, harusnya begitu. Ya. Jadi jangan sampai ketaatan kita, ketakwaan kita itu tidak ada efek sama sekali dengan kehidupan. Ya, kalau kita baik sama Allah, ya, urusan kita sama Allah baik, ya, misalkan lewat sholat yang sangat luar biasa baik, misalkan awal waktu, ya, juga dengan ilmu kita melakukannya misalkan. Ya, harusnya implikasi dalam kehidupan itu ya banyak dalam hubungan sosial dengan misalkan yang paling dekat saja dengan istri misalkan. Harusnya orang yang baik sholatnya, baik juga urusannya sama istrinya. Begitu. Nah, ini kadang-kadang kan kita seakan-akan gitu ya, mendikotomi gitu. Saat di masjid sholat, saat di masjid kita soleh, di luar masjid kita nggak soleh. Ya, baru pulang saja udah nyari sendal yang paling bagus gitu ya. Di masjid kita begitu qomat kamit khusyuk, ya, membaca doa sholat kita, dalam sholat kita berzikir dengan luar biasa khusyuknya. Di luar mulut kita nggak dijaga. Orang merasa sakit hatinya dengan perangai kita misalkan. Itu misalkan dalam hubungan sosial, dalam pekerjaan, semua harus ada implikasi teman-teman. Harus semakin takwa semakin baik kita urusan-urusan sosial kita. Itu namanya ketakwaan kita ada implikasi, ada dampak kepada kebaikan-kebaikan di sisi yang lain. Gitu. Kalau kita semakin baik takwanya, semakin bertanggung jawab terhadap keluarga dan istri kita, gitu misalkan. Nyari uangnya semakin semangat karena kita mau ngasih yang terbaik buat keluarga kita. Jangan kita sholatnya baik, sholat malamnya rajin, besoknya nggak kerja. Nggak begitu. Bahkan sholat malam itu nggak wajib. Nyari nafkah wajib buat keluarga. Gitu ya. Jadi harus ada implikasi itu. Harus itu teman-teman. Dan diupayakan seperti itu. Ya. Kan dalam satu berapa banyak orang yang taat, tapi mereka semakin jauh dengan Allah karena nggak ada esensinya. Yang menyisa hanya semakin jauh dari Allah. Sholat tapi semakin jauh dari Allah gitu. Jadi harus kita upayakan bisa terimplikasi dalam kehidupan yang nyata. Ya, pekerjaan, rumah tangga, bersosial dengan orang dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu ya. Itulah takwa yang sejatinya seperti itu. Ya. Yang kedua, pertanyaannya adalah apakah kita berdosa? Ya, ketika kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai seorang saudara atau sebagai seorang ayah, katakan kepada anak, ngasih tahu keburukan yang mereka lakukan dan seterusnya. Ya. Dalam satu ayat disebutkan ya bahwa setiap orang itu memikul dosanya masing-masing. Ya. Setiap orang itu memikul dosanya masing-masing. Saya memikul dosa saya,
istri saya mikul dosa istri saya, dia berbuat dosa, masa saya yang suruh bertanggung jawab terhadap dosa dia? Kan nggak mungkin kan, logikanya kan seperti itu. Kemudian anak saya melakukan dosa ketika dia memang sudah mikul dosanya sendiri, apakah saya juga akan mikul dosa dia? Enggak dong. Falahu ajru mislu ajri fa'ili, atau ya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya. Masing-masing mikul dosa sendiri. Ya. Nah, problemnya di mana? Pertanyaannya kan begini, kalau kita membiarkan mereka berbuat salah, apakah kita juga ikut berdosa? Nah, ini lain lagi. Ya. Tugas kita mengingatkan, tugas kita ngasih tahu, tugas kita ya mendidik anak kita. Maka misalkan sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu, ya tugas yang paling utama itu menurut saya ya bukan hanya sekedar memberikan nafkah. Yang paling terpenting dalam surat At-Tahrim itu disebutkan, qu anfusakum wa ahlikum. Jangan sampai kita membiarkan istri kita masuk neraka, jangan sampai kita membiarkan anak kita masuk neraka. Makanya ketika dia salah kita ingatkan. Tapi apakah kemudian ketika kita sudah ingatkan, kita sudah berdoa, memberi informasi kepada mereka, ilmunya begini dan sebagainya, tapi mereka tetap tidak melakukan seperti yang kita inginkan, itulah yang disebut dengan taufik, itu urusan Allah. Itu maksudnya. Ya. Hak prerogatif yang akan memberikan hidayah itu adalah Allah. Tugas kita mengingatkan. Kita nggak bisa paksa, Ham, besok harus nikah kamu, Ham. Gak bisa kita maksa orang seperti itu misalkan. Ya, kita cuma ngasih tahu, kamu udah tua, Wan, kamu udah tua, Wan. Cepat nikah, Wan, misalkan gitu. Nanti makin keriput luar darah. Iya, luarnya bisa glowing, dalamnya nggak bisa, Wan. Jadi gitu Mas ya. Kalau pertanyaannya apakah kita memikul dosa, tidak. Selama kita sudah melakukan tanggung jawab kita sebagai ya saudara. Ya. Saya saja misalkan kepada adik kakak saya yang mereka sudah punya suami, katakan karena saya anak laki satu-satunya ya. Saya nggak bisa intervensi saya sekarang. Kepada ponakan saya aja saya nggak bisa intervensi. Karena keponakan saya punya bapak, punya ibu, kakak saya punya suami. Saya udah nggak bisa intervensi. Paling tugas saya ngetin ini, jaga sholat apa. Akhirnya ya itu udah masing-masing saja. Gitu. Tapi kepada anak saya, kepada istri saya bisa lebih tegas karena itu di bawah saya kan gitu ibaratnya. Ya, kalau pada batasan istri sudah tidak lagi mau diajak kebaikan dan itu ternyata memberikan pengaruh buruk pada anak-anak saya, ya bisa saja, udahlah sampai di sini saja, bisa begitu kita, karena dia tanggung jawab kita gitu. Tapi kan kepada kakak, kepada adik, masa kita ngomong begitu, udah kita end lah, bukan lagi saudara, gitu kan nggak begitu. Itu ya teman-teman ya, pada batas kita berdosa atau tidak ya kalau kita sudah melakukan tanggung jawab kita, ya semuanya kita kembalikan kepada Allah. Ya semoga Allah memberikan memberikan bimbingan, memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita ajak untuk melakukan kebaikan itu. Saya kira itu Mas ya jawabannya. Cukup ya? Ya pasti perutnya sudah lapar. Kalau saya tadi udah ditraktir jadinya agak kurang lapar. Silakan saya kembalikan kepada Mas Fat. Terima kasih Ustadz atas jawabannya.